Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia dimanapun berada. Kali ini ketemu lagi dengan saya, Ibu Triheni Aprilia, pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Formal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang internalisasi nilai-nilai keislaman dan moderasi beragama dalam kepemimpinan pendidikan formal berbasis sains dan teknologi. Internalisasi nilai-nilai keislaman dan moderasi beragama dalam kepemimpinan pendidikan, khususnya pendidikan formal berbasis sains dan teknologi, itu menjadi vital dan penting untuk bisa kita pelajari secara bersama. Untuk itu, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, mahasiswa mampu memahami nilai-nilai moderasi beragama dalam kepemimpinan pendidikan formal. Kedua, mahasiswa dapat mengintegrasikan Islam dan juga sains dalam lembaga pendidikan formal. Ketiga, mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi tepat guna secara efektif dan efisien sebagai calon pemimpin masa depan. Bentuk perencanaan pembelajaran kita kali ini adalah pendekatan yang akan kita gunakan adalah konstruktivisme, modelnya adalah discovery learning, strateginya contextual learning, dan metodenya adalah diskusi. Selanjutnya, instruksi perkuliahan. Pada kegiatan tatap muka, mahasiswa dibagi menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi dan juga mempresentasikan hasil diskusi. Tema dibagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tema 1 adalah urgensi nilai keislaman dalam kepemimpinan lembaga pendidikan formal. Berikutnya, urgensi moderasi beragama dalam kepemimpinan lembaga pendidikan formal. Yang terakhir adalah urgensi sains dan teknologi dalam kepemimpinan lembaga pendidikan formal. Selanjutnya terdapat tugas mandiri, yaitu mereview artikel jurnal ilmiah dengan tema kepemimpinan pendidikan Islam yang dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Untuk tugas kelompok, menyusun artikel ilmiah dengan tema yang telah dibagikan pada pertemuan sebelumnya. Kepemimpinan dalam pendidikan formal merupakan proses mengarahkan, membimbing, dan mengelola seluruh elemen dalam institusi pendidikan yang bersifat resmi seperti sekolah, madrasah, ataupun universitas dengan tujuan mencapai mutu pendidikan yang optimal melalui perencanaan strategis, pembinaan sumber daya manusia, dan pembentukan budaya akademik yang produktif dan juga bermakna. Karakteristik kepemimpinan dalam pendidikan formal diantaranya adalah berbasis struktur dan juga regulasi. Visi dan misi pendidikan, kemudian ada pengembangan guru dan juga siswa, ada pengambilan keputusan strategis, ada integritas dan etika kepemimpinan, dan yang terakhir adalah kolaboratif dan juga transformasional. Landasan teologis kepemimpinan, salah satunya adalah surat Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang bisa kita ambil dalam ayat ini adalah secara substansial nilai kepemimpinan adalah berlaku adil. Sehingga dengan kata lain, seorang pemimpin harus mampu bersikap adil. Selanjutnya, bagaimana kemudian nilai-nilai keislaman dalam lembaga pendidikan formal itu mampu untuk bisa terinternalisasi dengan baik.
Jadi ada beberapa aspek terkait dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Yang pertama adalah tauhid, mengesahkan Allah, bahwa Allah itu satu. Yang kedua adalah amanah, yaitu mampu bertanggung jawab. Yang ketiga adalah adalah atau keadilan. Yang keempat, ihsan. Dalam hal ini orientasinya adalah keunggulan moral dan juga profesional dari seorang pemimpin. Terakhir adalah ukhuwah atau solidaritas. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berdasarkan para prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Indikator moderasi beragama diantaranya adalah kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan juga penghormatan kepada tradisi. Sedangkan untuk peran kepemimpinan pendidikan, yang pertama adalah sebagai teladan moral dan spiritual. Yang kedua adalah pengarah visi dan budaya institusi. Ketiga adalah pengambil kebijakan berbasis nilai. Dan yang terakhir adalah agen perubahan dan juga integrasi nilai. Tantangan kepemimpinan lembaga pendidikan formal di era perkembangan sains dan teknologi. Yang pertama adalah dominasi pendekatan rasional dan pragmatis. Kedua adalah kurangnya perhatian pada aspek spiritual dan juga etika. Ketiga adalah diskoneksi antara pengetahuan dan juga nilai. Strategi internalisasi nilai keislaman, moderasi beragama, sains, dan teknologi dalam kepemimpinan pendidikan. Seorang pemimpin harus mampu menerapkan salah satu prinsip yang tertuang dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 8, yakni adil. Dalam konteks moderasi beragama, adil juga menjadi bagian dari indikator untuk membangun kemaslahatan umum. Sedangkan era sains dan teknologi menuntut seorang pemimpin untuk senantiasa melanggengkan prinsip ilmiah dan berbasis riset dengan menggunakan teknologi secara efektif dan efisien, khususnya dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentunya bisa diimplementasikan melalui beberapa agenda besar. Yang pertama adalah desain kurikulum berbasis integrasi keislaman dan sains. Kedua adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia, yaitu guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga adalah penguatan budaya akademik yang religius. Dan terakhir adalah peningkatan budaya literasi digital dan juga riset. Mahasiswa dan mahasiswi UIN Syekh Wasil Kediri, pemaparan terkait dengan materi internalisasi nilai-nilai keislaman dan juga moderasi beragama dalam konteks kepemimpinan pendidikan telah usai. Saatnya untuk mengerjakan kuis. Kuis kali ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman sahabat-sahabat mahasiswa terkait dengan tema perkuliahan kali ini. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan sahabat-sahabat mahasiswa, maka materi kali ini Ibu sisipkan dalam bentuk link yang bisa sahabat-sahabat mahasiswa download dalam link deskripsi yang Ibu sematkan di bawah video berikut. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.